Dari atas mimbar yang mulia ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya saat ini kita merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita yang ke-78 tahun. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang makmur, bangsa yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan generasi penerus kita, generasi penerus bangsa ini, mereka adalah kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh dan amanah untuk meneruskan perjuangan para pahlawannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan berkaitan dengan kemerdekaan bangsa dan negara kita ini, yaitu bahwa di sana terdapat peran besar para ulama, peran besar para kiai dan santri-santri dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Peran beliau sangatlah besar. Kalau kita melihat sejarah, bagaimana beliau-beliau para ulama dan santri saat itu, mereka rela meninggalkan keluarganya, menghabiskan seluruh hartanya, bahkan jiwa raganya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Mereka telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa kita yang tercinta ini. Sehingga beliau-beliau tercatat dengan tinta emas sebagai syuhada, orang-orang yang mati syahid. Bahkan ada seorang yang berkata, seandainya bumi Indonesia ini dibelah menjadi dua, maka yang keluar adalah para ulama dan para santri. Karena begitu banyaknya para kiai, para ulama dan santri yang saat itu berjuang, mereka membanjiri daerah masing-masing dengan darah, keringat dan air mata perjuangan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah juga disebutkan bagaimana peran khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang telah berdiri puluhan tahun sebelum Indonesia ini merdeka. Bagaimana peran serta Mbah Hasyim Asy'ari yang mana beliau mengundang saat itu pada bulan Oktober 45, beliau mengundang wakil-wakil dari cabang NU di seluruh Jawa dan Madura yang bertempat di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa melawan penjajah adalah perang yang suci alias jihad fi sabilillah. Inilah yang kemudian disebarkan, digaungkan resolusi jihad yang dilatar belakangi oleh para ulama dan para kiai, khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan mungkin kita semua tahu bagaimana pertempuran 10 November di Surabaya, bagaimana seorang pemuda yang bernama Sutomo, yang kemudian dikenal dengan nama Bung Tomo, menyampaikan pidatonya yang sangat melegenda itu. Dengan pekikan takbir Allahu Akbar, Bung Tomo membakar semangat arek-arek Surabaya. Tahukah Anda bahwa Bung Tomo sebelum menyampaikan pidato yang sangat melegenda itu, beliau terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Beliau menyodorkan isi pidatonya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar meminta izin kepada beliau. Lalu Mbah Hasyim Asy'ari mengizinkan untuk membacakan isi pidato tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedikit sekelumit bagaimana perjuangan para ulama, para kiai dan santri saat itu di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita. Nah, kemudian saat ini ketika kita sudah merdeka, 78 tahun kita merdeka, sangat disayangkan sekali kalau kemudian ada di antara kita atau anak-anak muda kita memperingati kemerdekaan bukan dengan hal-hal yang positif. Bukan dengan hal-hal yang justru membanggakan para pejuang-pejuang itu. Silahkan tunjukkan kegembiraan. Silahkan kita bergembira, berbahagia dengan dirgahayu Republik ini. Tetapi marilah hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita isi itu semuanya dengan hal-hal yang positif. Kita berkirim doa, kita membacakan Yasin, tahlil kepada para pahlawan, itu sangat bagus. Yang kita istilahkan dengan barian. Kalau kita mau tahu, barian itu terambil dari bahasa Arab, yaitu baro'ah. Baro'ah artinya kemerdekaan. Baro'ah artinya kebebasan dari penjajah. Baro'ah kemudian kita sebut barian. Biasanya malam 17 kita mengadakan barian, berkumpul, membaca Yasin, membaca tahlil, berdoa, berkirim doa kepada para pahlawan, para pejuang itu. Itu adalah acara yang sangat bagus sekali. Sekiranya acara memperingati kemerdekaan kita isi dengan menyebutkan biografi-biografi para pahlawan, tentu itu sangat bagus sekali. Sekiranya kita isi acara memperingati kemerdekaan dengan menceritakan bagaimana perjuangan-perjuangan para pahlawan sampai merebut kemerdekaan, itu tentu sangat baik sekali. Dan itulah yang dapat memupuk sifat atau sikap nasionalisme, patriotisme kepada generasi kita. Tetapi kemudian kalau kita mengadakan acara-acara yang justru mencoreng, merusak keluhuran cita-cita para pejuang kita, apa kita tidak malu ketika besok kita bertemu dengan para pahlawan kita itu? Mereka berkorban tidak hanya harta, tetapi jiwa, raga, bukan hanya keringat, tapi darah yang tertumpah demi kebaikan kita, demi kita anak cucunya, demi kita generasi penerusnya. Sekali-kali hadirin, jangan sampai kita mencoreng kesucian perjuangan mereka itu. Ayolah sadarkan diri kita semuanya. Semua. Kita tidak peduli siapapun. Semuanya harus sadar. Pejuang-pejuang kita itu luar biasa. Istimewa. Istimewa sekali. Mereka adalah syuhada. Kita yakin mereka semuanya adalah syuhada. Mereka orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alangkah sangat disayangkannya apabila kemudian diisi memperingati kemerdekaan dengan hal-hal yang berbau maksiat, berbau kemungkaran. Yang di situ mungkin menampilkan perempuan-perempuan berjoget-joget ria, menampilkan perempuan-perempuan membuka auratnya, lalu kita yang menonton tertawa senang. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau pahlawan itu bangun dari kuburnya, lalu melihat keadaan yang terjadi kepada kita saat ini, terutama kepada anak-anak muda kita. Cukup, ma'asyiral hadirin. Sudah cukup. Jangan dikotori kembali kesucian ini dengan maksiat, dengan kemungkaran. Apakah kita lupa bahwa kita hidup ini berbangsa, bernegara, tapi juga beragama. Berbangsa, bernegara, dan juga beragama. Dan dalam agama kita, agama Islam, tidak dibenarkan membuka aurat. Tidak dibenarkan menampilkan penampilan yang seperti itu. Tidak dibenarkan.
Ingat sekali lagi, kita berbangsa, bernegara, tapi juga beragama. Beragama. Jaga betul hal ini. Jangan coreng kesucian perjuangan para pahlawan kita. Allah Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian sekali-kali mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jangan dicampur adukkan antara yang hak dengan kebatilan, ma'asyiral muslimin. Memperingati kemerdekaan itu hak, benar. Tetapi diisi dengan kemaksiatan, itu yang tidak dibolehkan. Silahkan bikin acara, terserah panjenengan. Acara yang mendidik, acara yang baik, acara yang bermanfaat, acara yang menjadikan generasi kita lebih dekat kepada para pahlawannya, lebih tahu kepada para pahlawannya. Silahkan, silahkan. Nyanyikan lagu kebangsaan kita, nyanyikan lagu kemerdekaan kita, perdengarkan kepada anak-anak kita, perdengarkan kepada cucu-cucu kita, supaya mereka tahu bagaimana para pejuang itu berjuang. Tetapi kalau kemudian diisi dengan tarian-tarian, mohon maaf, yang di situ mengundang nafsu, mengundang syahwat, kadang-kadang kemudian diiringi dengan mabuk-mabukan, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kita campur adukkan antara yang hak dengan kebatilan. Ketika kita berbicara seperti ini, lalu ada yang mengatakan, Ustadz, ini kan cuma setahun sekali. Kita jawab, seharusnya yang setahun sekali itulah yang harus diperhatikan. Bikin acara yang berkualitas, bikin acara yang bagus, bikin acara yang bermanfaat, bikin acara yang di situ kita berkirim doa kepada mereka yang menyenangkan hati para pahlawan kita, karena setahun sekali. Jangan dibalik. Ini kan cuma setahun sekali. Kapan lagi mengadakan acara ini? Mestinya yang setahun sekali itulah diisi dengan hal-hal yang berfaedah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita takutnya, kita khawatirnya bangsa dan negara kita ini kalau terus-terusan ada kemungkaran, ada kemaksiatan yang didiamkan. Mohon maaf, lalu tidak ada ustadz yang berbicara, tidak ada kiai yang menyampaikan yang hak, tidak ada ustadz yang berani menyampaikan al-haq, maka khawatirnya yang batil dianggap hak, yang salah dianggap benar. Maka harus ada yang menyampaikan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Karena sekali lagi kita adalah umat beragama yang kita harus patuh kepada aturan agama kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalau tidak berhenti dari kemungkaran kemaksiatan, maka jangan berharap bangsa kita akan aman dari turunnya musibah dan bala. Kalau masih ada kemungkaran dan kemaksiatan yang dibiarkan, jangan berharap akan ada kedamaian. Allah murka, ma'asyiral muslimin. Allah murka, Allah akan marah. Bagaimana akan menjadi damai kalau Allah marah? Bagaimana akan menjadi damai kalau Allah sudah murka sebab perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran yang dilakukan? Ditampilkan laki-laki yang memakai baju perempuan, laki-laki memakai baju perempuan. Na'udzubillah. La'anallah al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal. Mohon maaf para rawuh yang mengatakan bukan saya, tapi Nabi Muhammad SAW. Nabi yang bersabda, Allah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti pakaian perempuan. Dilaknat itu sama Allah. Walaupun acaranya seru-seruan, acaranya sekedar-sekedar saja, hanya main-main, enggak boleh. Haram tetap haram, halal tetap halal. Boleh kita katakan boleh, tidak boleh kita katakan tidak boleh. Dilaknat oleh Allah Ta'ala kalau ada laki-laki lalu memakai baju perempuan apapun alasannya. Hati-hati. Kita takut ketika terjadi hal itu, kemudian ternyata ada yang meninggal,
ada yang mati pada saat memakai baju perempuan, pada saat melakukan kemungkaran, berarti mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah membuka mata hati kita semuanya. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari segala macam kebatilan. Amin. Dijauhkan oleh Allah dari segala macam kemungkaran, kemaksiatan. Mudah-mudahan arwah para pahlawan kita, arwah para pejuang-pejuang kita, arwah para syuhada kita, Allah tinggikan derajat beliau-beliau semuanya. Allah masukkan beliau-beliau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah menjadi generasi bangsa yang bisa berterima kasih, yang pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada para pahlawan kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bangsa negara kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin.